Oke, sebelum kita mulai, aku mengajak teman-teman untuk saat teduh senak, saat teduh dipersilakan. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, kami bersyukur Tuhan boleh memberikan kesempatan kepada kami, para remaja HKBP Harapan Baru, untuk boleh bersekutu secara online. Tuhan, kami menyerahkan waktu ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan yang boleh kuasai setiap hati dan pikiran kami. Tuhan kiranya juga yang boleh memberkati setiap device, handphone, laptop, ataupun kuota yang kami pergunakan. Kiranya boleh beroperasi dengan baik, sehingga boleh menolong kami akhirnya menikmati ibadah ini. Menyerahkan ya Tuhan teman-teman kami yang belum dapat hadir, kiranya boleh bersama dengan kami. Dalam nama-Mu ya Tuhan, kami menyerahkan doa ini. Haleluya, amin. Oke, aku menyapa teman-teman sekali lagi. Shalom. Shalom, Kak. Yes, boleh di grup chat kita, ada di chatnya ya, di sini boleh sapa shalom di chat ya ke teman-teman masing-masing, ke semua teman-teman. Oke. Shalom, shalom gitu. Oh, enggak ya. Ada shalom. Oke, teman-teman. Ini kita ada yang spesial saat ini karena ada wajah-wajah baru. Ya, kalau yang buka kamera ya, mungkin teman-teman baru lihat, oh, ini dia ya. Atau, oh, ini Kak siapa ya? Wah, cakep nih ya, gitu ya. Oke, ada wajah-wajah baru karena kita akan menyebut teman-teman kita yang akan bersama-sama kita di Remaja 3 tahun ke depan berarti ya untuk teman-teman yang baru. Oke, shalom juga Kristan. Nah teman-teman, mari kita buka ibadah kita. Kita nyatakan satu di dalam Tuhan karena Kristus yang mempersatukan kita. Mari kita nyanyikan lagu ini. Shalom. Shalom Kak. Maria akan memimpin kita ya dalam bernyanyi. Suaranya terdengar, Mar? Oke, Kak. Satukanlah hati kami untuk memuji menyembah Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, kerajaan Allah. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah.
kau menyergap kerajaan Allah. Selanjutnya kita akan mendengarkan epistel yang akan dibacakan oleh Adel. Kepada Adel dipersilakan. Epistel yang diambil dari Keluaran 4 ayat 18 sampai 23. Musa kembali ke Mesir. Lalu Musa kembali kepada mertuanya Yitro serta berkata kepadanya, "Izinkanlah kiranya aku kembali kepada saudara-saudaraku yang ada di Mesir." Yitro berkata kepada Musa, "Pergilah dengan selamat. Adapun Tuhan sedang berfirman kepada Musa di Midian, kembalilah ke Mesir, sebab semua orang yang ingin mencabut nyawamu telah mati." Kemudian Musa mengajak istri dan anak-anak lelaki, lalu menaikkan mereka ke atas keledai dan ia kembali ke tanah Mesir. Dan tongkat Allah itu dipegang di tangannya. Firman Tuhan kepada Musa, "Pada waktu engkau hendak kembali ini ke Mesir, ingatlah, supaya segala mukjizat yang telah kuserahkan ke dalam tanganmu, kau perbuat di depan Firaun. Tetapi aku akan mengeraskan hatinya, sehingga ia tidak membiarkan bangsa itu pergi. Maka engkau harus berkata kepada Firaun, beginilah firman Tuhan, Israel ialah anakku, anakku yang sulung. Sebab itu aku berfirman kepadamu, biarkanlah anakku itu yang pergi, supaya ia beribadah kepadaku. Tetapi jika engkau menolak membiarkannya pergi, maka aku akan membunuh anakmu, anakmu yang sulung." Terima kasih Adel atas pembacaan epistel. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam doa syafaat. Aku mempersilakan teman-teman untuk ambil posisi yang nyaman untuk berdoa. Sebelumnya ada yang mau didoakan? Kalau ada yang mau didoakan, boleh tulis di kolom chat ya teman-teman. Untuk pendoa syafaat, Erik aku persilakan. Teman-teman, kita mau bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami mengucap syukur kalau sampai hari ini kami boleh merasakan sukacitamu. Kami mengucap syukur untuk setiap kebaikan-Mu yang boleh kami rasakan hingga detik ini. Tuhan, kami mau berdoa untuk para remaja Tuhan yang saat ini masih melakukan ibadah online. Kami sangat mengharapkan supaya kami bisa berkumpul bersama-sama lagi untuk merasakan ibadah offline bersama-sama di gereja. Nah, Tuhan, kami juga mau berdoa untuk teman-teman kami, teman-teman para remaja dan keluarga. Tuhan, biar Tuhan yang boleh memberkati setiap keluarga dari kami yang ada di Zoom ini. Tuhan yang berkati kesehatan rezeki, Tuhan yang beri panjang umur, dan Tuhan yang boleh berikan kesejahteraan dan kedamaian di tengah-tengah keluarga kami. Tuhan, kami mau berdoa juga untuk bangsa dan negara kami, yang kami tahu Tuhan, kami sekarang sedang menghadapi pandemi COVID-19 yang sampai saat ini belum kunjung reda, tapi kami percaya bahwa kuasa Tuhan lebih besar dari segalanya. Kami mau yakin dan percaya bahwa pandemi COVID-19 akan segera reda, dan kami boleh bersama-sama berkumpul, bertemu dengan orang-orang terkasih. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk studi kami, untuk Kak Nuri sebagai guru juga, biar Tuhan yang boleh sertai kami dalam studi kami, dalam pekerjaan Kak Nuri dan kakak-kakak yang lainnya, biar Tuhan yang boleh mempermudah dan memperlancar segala planning-planning yang boleh kami siapkan untuk studi dan pekerjaan kakak-kakak semua. Tuhan, kami mau berdoa juga untuk Inang Bibel, biar Tuhan yang boleh berkati hidup Inang Bibel, Tuhan yang boleh berikan kesejahteraan, kedamaian, sukacita, kesehatan, dan kami juga mau berdoa untuk teman-teman atau keluarga dari HKBP Harapan Baru yang sedang sakit atau terdampak COVID-19, biar Tuhan yang boleh sembuhkan melalui bilur-bilur darah-Mu, biar segala sakit penyakit yang boleh dirasakan oleh
jemaat-jemaat HKBP Harapan Baru boleh Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat setiap kebaikan-Mu. Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami agar kami layak disebut sebagai anak-Mu. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Haleluya, amin. Terima kasih Kakak dan teman-teman. Terima kasih Erin. Nah, teman-teman, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Aku mempersilakan teman-teman mempersiapkan hati terlebih dahulu untuk tenang, mempersiapkan Alkitab juga untuk membacanya. Aku persilakan kepada Inang Bibel untuk memimpin kita dalam doa untuk masuk firman dan untuk memberikan firman kepada kita. Langsung ya? Iya, Inang. Oke. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk ibadah kami melalui online pada malam hari ini. Raja Engkau kasih hati pikiran kami supaya dapat mengerti, menerima firman yang akan kami dengarkan di dalam Kristus Yesus. Amin. Shalom adik-adik para remaja Horas. Shalom Mina. Horas. Shalom Mina. Ya, semua sehat kan? Kayaknya nggak ada berita sakit lagi deh. Puji Tuhan. Amin. Ya. Firman Tuhan untuk ibadah kita malam hari ini itu yang menjadi evangelium besok juga diambil dari kitab Yohanes pasal 8 dari ayat 30 sampai dengan ayat 36. Inang mau kita membacanya secara bersama-sama ya di tempat kita masing-masing. Sudah dapat semuanya? Yohanes 8 ayat 30 sampai dengan 36. Ya, kita baca bersama mulai ayat 32:1 ya. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, maka orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Demikian dikatakan 2 hari lagi, tepatnya tanggal 17 Agustus, kita akan merayakan memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia yang sering disingkat dengan HUT, kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Setiap tahun dirayakan, berarti sudah 76 kali. Dan selalu memaknai sukacita atas kemerdekaan itu. Dan setiap tahunnya dari masa ke masa, itu perayaan itu selalu ada yang
berbeda, mungkin lebih semarak. Masa-masa inang dulu tidak seperti sekarang, dan seterusnya. Jika mengingat 17 Agustus 2020 tahun lalu, sepertinya tidak jauh beda dengan perayaan kita untuk tahun ini, di mana kondisi kita akibat pandemik COVID-19 ini belum bebas, belum stabil, jadi akan seperti tahun lalu cara kita untuk merayakannya. Tetapi bagaimanapun kita harus tetap memaknai kemerdekaan itu. Tergantung kepada kita menyadari keberadaan kita sebelum mendapat kemerdekaan dan sewaktu terjajah. Adik-adik praremaja, orang yang dijajah berarti berada dalam kekuasaan si penjajah. Di sana akan terjadi pemaksaan. Dia tidak memiliki lagi hak asasi kemanusiaannya, tidak memiliki kebebasan untuk mengekspresikan dirinya sendiri. Hanya orang merdeka yang dapat berkarya dengan bebas, yang bisa mengembangkan potensinya dalam dirinya. Tetapi orang jajahan, atau sering kata kasarnya disebut budak, tidak lebih dari sebuah robot mungkin, atau boneka, atau benda mati, yang hanya boleh digerakkan oleh tuannya. Jadi budak itu seperti benda mati yang bisa diperjualbelikan tuannya. Dia dikekang, dia dikurung oleh si penjajah, dibelenggu, dirantai, biar dia tidak bisa bebas bekerja, berkarya. Dia selalu mengalami tekanan dan penindasan. Dia kehilangan hak asasinya sebagai manusia. Dengan penyadaran akan kemerdekaan yang begitu sulit dan betapa pahitnya yang terjajah, maka akan tumbuh sukacita yang luar biasa di saat kemerdekaan itu sudah tiba. Ada sukacita yang tak terhingga di saat dia dimerdekakan. Nah, jadi topik minggu kita besok, Allah yang memerdekakan. Ada dua bentuk kemerdekaan yang akan kita alami dalam hidup ini. Kemerdekaan yang akan kita terima. Pertama, kemerdekaan secara fisik. Nah, itu dari si penjajah yang akan kita rayakan 2 hari akan datang, 3 hari akan datang. Yang kedua, kemerdekaan rohani, ini spiritual. Kemerdekaan dari dosa. Kemerdekaan dari perbudakan dosa. Dari perbudakan iblis. Yang jelas Tuhan tidak setuju jika di dunia ini ada terjadi penjajahan. Dan bangsa Indonesia mengaku dan bersaksi bahwa kemerdekaan yang diterima 76 tahun yang lalu semata-mata semua adalah karena berkat Tuhan. Jadi
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 ada di situ kalimat yang mengatakan, ini masih ingatan Inang ini ya, jadi Inang nggak buka buku sampai sekarang, tapi yang masih melekat dalam pikiran Inang, itu pelajaran SD dulu, itu dikatakan, benar enggak ini Kak Nuri? Dengan rahmat Tuhan yang Maha Kuasa yang telah mengantarkan kita ke depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia. Nah, jadi itu kemerdekaan itu diterima adalah semua hanya karena berkat Tuhan. Bukan karena kehebatan para pahlawan, bukan karena kehebatan kecanggihan senjata. Emang Indonesia apa dulu kehebatannya dalam hal perang berperang? Ya, tidak ada. Hanya dengan bambu runcing. Tapi itulah Tuhan memberikan jalan dan menghadiahkan suatu kemerdekaan bagi rakyat Indonesia. Nah, karena itu yang mau kita katakan, sekalipun kita sekarang sudah merasakan, sudah menerima kemerdekaan itu, jangan kita pikir bahwa penjajah itu hanya orang Jepang dan orang Belanda yang sudah diusir, yang sudah pergi dari negara kita ini. Tapi masih banyak cara-cara orang sekarang ini yang menjajah sesamanya. Dan itu sepertinya luput dari nama atau sebutan bahwa dia si penjajah. Kalau dia mengambil yang bukan bagiannya, sebenarnya itu juga penjajah. Nah, karena itu salah satu dulu ciri-ciri orang Jepang saat menjajah Indonesia. Seenaknya mengambil hak milik yang dijajah. Jadi kalau adik-adik nanti sudah pejabat, menteri, presiden, yang tidak milikmu, kau salah ambil. Nah, itu milik orang lain. Silakan kasih. Penjajah juga, kalau Inang bilang, orang yang sering membuli temannya, itu penjajah juga itu, menurut Inang. Bayangin, di sekolah, karena dia dibuli, temannya, dia tidak mau sekolah, trauma. Karena dia mengalami kekerasan di sekolah, dia takut sekolah. Itu kan penjajah. Benar enggak Kak Nuri? Nah, ini bu guru kita ini, senior ini. Gitu. Bayangin adik-adik semuanya. Nah, ada juga ini, tapi ini untuk orang-orang dewasa yang sering disebut ini pembunuhan karakter. Dia selalu mematahkan semangat temannya. Dia nggak bisa terima kelebihan orang lain. Nah, itu juga. Terus, itu tadi kata Yesus, kalau dia tidak menjalankan kebenaran, dia tidak menegakkan keadilan. Nah, dengan sendirinya, si penjajah sudah merampas hak yang seharusnya dia menerima keadilan itu. Bukan hanya itu, jika masih terjadi diskriminasi, itu juga penjajah. Kekerasan fisik yang melakukan itu juga penjajah. Dan si penjajah tidak akan pernah menegakkan hukum kebenaran dan keadilan. Nah, yang seperti inilah penjajah dalam masa sekarang ini yang paling sulit kita hadapi. Dan kita tidak tahu teman atau musuh.
ciri khas suatu bangsa yang merdeka adalah jika dia sudah mampu menegakkan kebenaran, jika dia sudah mampu menegakkan keadilan, tidak pandang bulu siapapun itu. Tidak pilih kasih. Karena itu, jangan lagi terjadi jajah menjajah. Keluarga yang terjajah. Nah, itu kalau masih terjadi kekerasan dalam rumah tangga, itu penjajah itu. Suami takut istri. Atau istri yang mengalami kekerasan. Anak-anak yang mengalami kekerasan. Terlantar. Kaum lansia yang terlantar. Nah ini. Kita bersyukur jika kalian semua adalah anak-anak yang disayang, keluarga yang menyayangi kalian, dikasih makan, dikasih susu, sehat, apa lagi? Ada nggak ya gizi buruk di sini? Nah, puji Tuhan. Tapi bukan tidak banyak anak-anak di luar sana yang mengalami kekerasan. Ya. Masa kecilnya suram. Itu mereka alami dari keluarga, tetangga, yang jelas orang-orang lebih besar dari mereka. Dari kecil mereka sudah mengalami kekerasan dan kekejaman. Nah ini juga masih banyak penjajah. Dan musuh yang menjajah kita saat ini yang paling kejam karena tidak bisa terlihat. Itu yang kita perjuangkan, yang kita pergumulkan, yaitu virus yang mewabah sampai saat ini. Nah, sangat kejam. Tidak terlihat tapi sangat mematikan. Tidak terlihat tapi sangat menyakitkan. Sangat menyakitkan nggak Kak Nuri? Nah, kayak rasanya gimana gitu ya, dibuang, diasingkan gitu ya kan? Diasingkan. Bayangin dulu Kak Nuri itu sama Kak Oti ya. Sama Bang Moses, siapa lagi ya yang bisa Inang tahu, hanya itu ya. Diasingkan, nggak bisa teman sama tetangga, nggak bisa keluar. Pokoknya kayak dibuang ke Babel apa kemana kayak bangsa Israel itu ya. Nah, ini sangat kejam. Jadi inilah sekarang penjajah kita yang harus kita menangkan. Jadi senjata kita hidup sehat, hidup bersih, jaga jarak, dan kita harus divaksin. Nah, itu senjata kita. Udah divaksin semua enggak ini para remaja? Ayo coba diangkat tangannya kalau sudah vaksin. Baru tadi siang. Nah, vaksin kedua. Iya, jadi karena kemarin-kemarin gereja kita sudah membuat suatu surat pengumuman siapa yang belum supaya mendaftar, karena Distrik Bekasi kerjasama dengan Polri, Polres mengadakan vaksin di distrik ini. Nah, jadi kita lebih dipermudah untuk mendapatkannya ya. Ya, supaya kita bebas, cepat kita bebas dari masalah yang benar-benar menakutkan saat ini. Yang kedua, demikian Yesus menerangkan kepada Yahudi tentang kemerdekaan itu secara spiritual. Walau pada saat itu memang mereka masih jajahan Romawi pada saat itu. Tapi dengan sombongnya orang Yahudi itu merasa nggak dijajah. Gitu. Kenapa? Mereka disebut sombong secara rohani, yaitu tadi karena mereka adalah keturunan Abraham yang disebut bapak orang percaya. Jadi karena opungnya orang percaya yang sudah masuk surga, mereka merasa otomatis ikut juga dibonceng opungnya itu ke surga.
Sekalipun karakter, sifat, perilaku mereka tidak sama dengan opungnya si Abraham itu. Padahal si Abraham dibenarkan adalah karena imannya, adalah karena perbuatannya. Mereka selalu bangga dan menganggarkan sebagai keturunan bapaknya si Abraham sebagai orang percaya. Tetapi Abraham tidak bisa melepaskan mereka dari dosanya. Perbuatan dosa tidak bisa dilemparkan kepada orang lain. Hanya dengan kuasa Yesus, hanya dengan pengorbanan Yesus, manusia dapat bebas dan lepas dari perbudakan dosa dan iblis. Kita sudah milik Yesus. Itulah kemerdekaan yang sesungguhnya. Yesus telah menebus, Yesus telah membebaskan dan memerdekakan kita dari belenggu dosa dan iblis. Sadar atau tidak sadar, banyak sekarang manusia yang menjadi budak dan diperbudak oleh dosa, diperbudak oleh kejahatan, diperhamba oleh si iblis. Masih banyak yang punya sifat, karakter, perilaku sebagai hamba, sebagai budak. Nah ini. Jadi kalau budak itu, hamba itu ada sifatnya seperti ini, kata orang Batak. Matangga midabohi mabiar midarupa. Itu kata orang Batak. Terjemahan kasarnya seperti ini. Jadi kalau budak itu saat dilihat tuannya, di depan tuannya itu sok rajin, ramah, apalagi lembut, manis gitu ya kan. Itu kalau pas di depan tuannya gitu. Tapi setelah di belakang, yang nyeyel lah, itu bahasa kalian ya, bahasa gaul ya Kak Nur, nyeyel lah, apalagi itu, mengumpat gitu. Nah ini bahkan bisa mencuri, bahkan anggota keluarganya ada yang disakiti dan lain sebagainya. Nah ini kalau hamba, itulah sifat karakter seorang hamba. Karena itu anak-anak para remaja, disebut tadi kita adalah sudah anak Tuhan. Kita sudah anak raja. Anak raja itu tinggal di rumah raja, menjadi pemilik warisan raja. Sementara hamba itu di luar. Dia tidak pemilik apa-apa. Raja yang disebut ini adalah menjadi seorang yang layak diteladani. Raja adalah keteladanan bangsawan yang harus dicontoh dan punya tanggung jawab. Ya, namanya juga raja. Jangan hanya disebut raja, padahal perilakunya, sifatnya, karakternya masih hamba. Kata-katanya seperti hamba. Jadi kalau raja itu tutur katanya itu bagus. Tutur katanya itu baik gitu. Kalau hamba, itu semua bodoh amat sama dia. Ya namanya juga tidak orang yang mengalami pengajaran. Nah, itu. Tidak perlu di situ norma, etika, moral. Jadi kalau raja itu semua memiliki tata krama yang baik. Kalau kita adalah anak raja, tunjukkanlah bahwa kamu itu dimanapun taatilah. Menjadi raja yang bertanggung jawab. Bangsawan. Kita anak-anak bangsawan kita ini. Berarti adalah hidup di dalam kehormatan. Nah, tunjukkanlah bahwasanya kamu adalah anak raja yang sudah dimerdekakan. Jangan lagi berikan dirimu untuk diperbudak atau diperhamba oleh kejahatan. Nah, ibarat asam
Ya, yang namanya asam itu ya asam lah. Kalau asam itu rasanya jadi asin atau pedas, gimana ceritanya? Itu bukan asam lagi kan? Kalau asam itu menjadi pahit, gimana ceritanya? Nah, seperti itulah hidup kita sekarang. Jadi kalau kalian itu adalah remaja, HKBP Harapan Baru, itu bukanlah. Selalu nang bilang ya, kalian itu jangan menyebalkanlah di keluarga. Jangan pusing mamanya ngurus kalian. Nah gitu. Anak raja itu harus mau bisa mengontrol diri. Menguasai diri. Masa gara-gara main handphone mamanya harus pusing 7 keliling. Nah semua punya waktu. Jangan alasan pula karena kalian daring. Kan ada jamnya juga. Nah ini. Jadi pasti orang tua kalian itu mengarahkan, mendidik, membimbing kalian kepada hal yang baik. Gitu. Nah, bisa janji nggak di sini? Kalian menjadi anak-anak yang menyenangkan. Halo para remaja, punya komitmen dong. Capek lain nang khotbah, kayak gini. Berteriak, tapi nggak ada yang, kalian nggak ada yang menghidupinya gitu loh. Nah, jangan lagi alainang dengar ya, orang tua kita itu gimana lihat kalian gitu ya kan. Ya harus senang lah. Mau diperintah, mau disuruh, mau dibilangin, mau dinasehati gitu loh. Ya kan? Nah, ini yang disebutkan. Jangan kalian serahkan diri kalian diperbudak oleh zaman, masa, keadaan, atau apalah sekarang ini, handphone, laptop, gadget, entah apalah itu. Nah, jadi semua punya aturan. Anak raja itu, bangsawan itu, semua punya aturan. Nah ini, mereka disiplin. Itu, disiplin. Tidak aur-auran. Disiplin, makan, tidur, minum, semua punya aturan. Itu bangsawan. Kebalikannya lah hamba. Gitu. Kalau hamba itu makan, mungkin kakinya juga main. Kakinya satu ke atas, satu ke bawah. Ya udah biasa kan. Kalau bangsawan tidak. Nah, makannya mulutnya seperti apa, cara makannya seperti apa, ngunyahnya, ya gitu. Nah, kalian juga belajarlah menata hidup sebagai orang-orang yang sudah merdeka. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan berkati firman-Mu. Kami sudah dimerdekakan Tuhan dari kuasa dosa dan iblis. Kami juga sudah dimerdekakan di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan. Empala kami sesuai seturut kehendak-Mu. Menjadi anak-anak yang memberikan sukacita di tengah-tengah keluarga kami. Berkati hidup kami, masa depan kami, keluarga kami, orang tua kami yang menyayangi, mengasihi kami. Dalam Kristus Yesus. Amin. Oke Kak Ripka, lanjut. Terima kasih Inang atas firman-Nya. Ya. Teman-teman, kita akan meresponi firman yang sudah disampaikan. Sungguh bersyukur kalau kita sudah dimerdekakan dari perbudakan dosa, dan sekarang kita hidup dalam kebenaran, kita boleh melayani sang kebenaran sejati itu. Seperti lagu yang akan kita nyanyikan, kemanapun ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Mari kita renungkan dan nikmati lagu ini, hati sebagai hamba. Aku tak mau apapun juga
saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang bertahan dan setia padamu Bapa. Kau menangku, hati yang kebenaran sampai selamanya. Aku membalas kasih-Mu, segala yang ku punya itu milik-Mu, itu milik-Mu. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang bertahan dan setia padamu Bapa. Sampai selamanya, kebenaran sampai selamanya. Kepada Inang Bibel untuk menutup dalam doa. Itu nyanyinya anak Amin itu dinyanyikan ya, lupa Inang. Iya Inang. Boleh. Ya. Baiklah, kita tutup ibadah kita pada malam hari ini. Kita sama-sama berdoa dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus yang menyertai kita selamanya. Amin. 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 Shalom Horas. Shalom, Inang. Shalom, terima kasih Inang. Dalam Iya. Inang, Tuhan Yesus memberkati. Horas. Ya. Teman-teman boleh kasih reaction atau mengucapin terima kasih ke Inang Pendeta yang udah share yang udah share firman ke kita ya. Boleh reaction sebanyak-banyaknya ya. Makasih Inang. Sama. Oke. Mau mengapresiasi lagi, selain Inang, pelayan kita hari ini ada aku, Yuka Nenggolan, dan ada song leadernya itu ada Kak Maria. Boleh juga diucapin terima kasih kepada pelayanan Kak Maria dan juga Terima kepada kasih pengurus. Kak Maria, Terima kasih, Kak Maria. Kak Dika. Terima kasih Inang. Oke, sebelum Udah bisa menutup, live ya? kita foto dulu ya Inang. Foto Oh, dulu iya. sebentar, Mami. Oke dulu ya, teman-teman semua. Yang dilihat Kak Nuri ya. Siapa aja boleh dilihat bentar ya. Ayo pada Ini ada absen 2 dulu. slide. Yuk, silakan dinyalakan dulu. Priska belum.
Ferdi belum, Adel belum, Moses belum, Salomo Gultom. Ada 31 ini, lumayan banyak. Akan ada adik baru yang datang dari sekolah minggu. Oh iya, ya hari Minggu itu ini setelah terima ya. Iya, betul, Ina. Oke, yuk dinyalakan. Adel belum nyalakan? Christian Simamora. Tunggu ya, ada 2 slide ya, jadi Kak Nuri sebutin satu dulu. Oke. Kak Nuri atau aku, Kak? Sama aja, kan bisa kan? Oke, bentar ya. Oke, yuk. 1, 2, 3. Sebentar, slide kedua. Sabar, yang di slide kedua ada Adel, nggak bisa nyalain juga ya. Moses, Meilani, Beatrix, Marcel. Oke, silakan dinyalakan lagi Kak Talia. Boleh diambil lagi. Oh, lagi, Kak. Udah aku foto sih tadi, Kak. Oh, udah barengan ya, udah sudah. Oke, sekalian ya. Oke. Boleh dilanjutkan, Kak. Udah selesai, Inang boleh. Udah bisa live lah ya. Iya, terima kasih Inang. Banyak Inang. Semangat. Sampai ketemu lagi. Iya. Oke. Boleh